Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violeta Purwanda Maulidia dengan NIM 14424000015. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mata kuliah Sains Bangunan pada teori arsitektur hemat energi pada desain pasif. Berikut adalah presentasi yang akan saya jelaskan. Saya menjelaskan 1.3.1, yaitu teori arsitektur hemat energi pada desain pasif. Desain pasif adalah pendekatan yang memanfaatkan kondisi alami lingkungan seperti sinar matahari, arah angin, suhu, dan iklim untuk menciptakan kenyamanan ruang secara alami. Pendekatan ini tidak bergantung pada sistem mekanis, melainkan melalui strategi desain seperti orientasi bangunan, ventilasi alami, pencahayaan alami, serta pemilihan material yang tepat. Tujuan utama desain pasif adalah mengurangi kebutuhan energi sejak awal perancangan. Arsitektur hemat energi pada desain pasif adalah pendekatan perancangan bangunan yang memanfaatkan potensi alami lingkungan seperti sinar matahari, angin, dan kondisi iklim untuk menciptakan kenyamanan ruang tanpa bergantung pada sistem mekanis. Penerapannya dilakukan dengan mengatur orientasi bangunan agar sesuai dengan arah matahari, memanfaatkan ventilasi alami untuk aliran udara, serta mengendalikan radiasi panas melalui elemen shading. Selain itu, pemilihan material dan pemanfaatan pencahayaan alami juga berperan penting dalam menjaga suhu dan efisiensi energi. Dengan prinsip-prinsip tersebut, desain pasif mampu menghasilkan bangunan yang nyaman, hemat energi, dan lebih ramah pada lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu A. Dasar teori desain pasif. Secara ilmiah, desain pasif berakar pada prinsip fisika bangunan, khususnya perpindahan panas. Bangunan tidak dianggap sebagai objek statis, tetapi sebagai sistem dinamis yang terus berinteraksi dengan lingkungan melalui aliran energi, terutama panas. Panas dapat masuk ke bangunan melalui radiasi matahari atau udara luar, kemudian tersimpan dalam material seperti dinding, atap, serta keluar kembali melalui ventilasi atau permukaan bangunan. Proses ini dipengaruhi oleh kondisi iklim dan desain bangunan, seperti orientasi, bentuk, material, dan bukaan. Karena itu, desain pasif bertujuan mengatur aliran panas tersebut secara alami agar tercipta kenyamanan tanpa bantuan sistem mekanis sekaligus lebih hemat energi. Nah, berikut adalah 3 mekanisme utama perpindahan panas yang menjadi dasar dalam desain pasif. Untuk yang pertama, ada konduksi, yaitu perpindahan panas melalui material padat seperti dinding, lantai, dan atap. Dalam desain pasif, pemilihan material sangat penting karena setiap material memiliki nilai konduktivitas termal yang berbeda. Material seperti beton dan batu bata cenderung menyimpan panas yang lebih lama, sedangkan material ringan seperti kayu atau bambu lebih cepat menyesuaikan suhu pada lingkungan. Nah, ini untuk yang kedua ada konveksi. Konveksi terjadi melalui pergerakan udara. Udara panas yang lebih ringan akan naik ke atas, sedangkan udara dingin turun ke bawah. Prinsip ini dimanfaatkan dalam sistem ventilasi alami, di mana aliran udara dapat membantu menurunkan suhu dalam ruangan tanpa bantuan alat mekanis. Untuk yang ketiga, radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik, terutama dari matahari. Di daerah tropis, radiasi matahari merupakan sumber panas utama yang harus dikendalikan dalam desain bangunan. Untuk yang selanjutnya ada B, pendekatan berdasarkan iklim. Desain pasif sangat bergantung pada kondisi iklim. Tidak ada satu solusi universal karena setiap wilayah memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda. A. Iklim tropis lembab, atau lebih tepatnya ada di Indonesia. Di wilayah seperti Indonesia, tantangan utama adalah suhu tinggi, kelembapan tinggi, dan intensitas radiasi matahari yang besar sepanjang tahun. Oleh karena itu, strategi desain pasif difokuskan pada
Yang pertama, mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan. Yang kedua, meningkatkan sirkulasi udara. Yang ketiga, menghindari penumpukan kelembapan. Bangunan tropis biasanya memiliki atap yang tinggi untuk membuang panas, bukaan besar untuk ventilasi, elemen peneduh untuk mengurangi radiasi langsung. Dan yang B, iklim dingin. Sebaliknya, pada iklim dingin, strategi desain pasif berfokus pada mempertahankan panas di dalam bangunan. Hal ini dicapai melalui penggunaan insulasi yang baik, massa termal yang besar, serta bukaan yang terbatas. Selanjutnya C, strategi dan ilustrasi pada desain pasif. Untuk yang pertama ada orientasi bangunan. Orientasi bangunan sendiri menentukan banyaknya paparan matahari yang diterima sehingga berpengaruh langsung terhadap suhu dalam ruang. Strategi dan contoh. Orientasi utara-selatan untuk mengurangi paparan matahari langsung dari timur dan barat. Contohnya rumah memanjang utara-selatan. Yang kedua ada minim bukaan timur barat untuk menghindari panas pagi dan sore, contohnya jendela kecil di sisi timur dan barat. Untuk yang ketiga, maksimalkan bukaan utara selatan untuk cahaya lebih stabil dan tidak terlalu panas, contohnya jendela besar di sisi utara atau selatan. Dan yang terakhir ada gunakan shading untuk mengontrol sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan. Contohnya ada kanopi dan kisi-kisi. Yang kedua, ventilasi alami. Ventilasi alami sendiri merupakan salah satu elemen terpenting dalam desain pasif karena memanfaatkan bukaan seperti jendela atau ventilasi yang saling berhadapan untuk menciptakan aliran udara silang. Terdapat beberapa strategi utama, yaitu pertama, ventilasi silang atau cross ventilation. Yang dimaksud adalah udara masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi yang lain. Untuk yang kedua, stack effect, yaitu udara panas naik ke atas dan keluar melalui ventilasi yang tinggi. Untuk yang ketiga, single shaded ventilation, yaitu digunakan jika hanya ada satu sisi bukaan. Ventilasi yang baik tidak hanya menurunkan suhu, tetapi juga meningkatkan kualitas udara dalam ruangan tersebut. Yang ketiga ada pengendalian radiasi matahari. Pengendalian radiasi matahari melalui elemen shading adalah upaya dalam desain bangunan untuk mengurangi panas dari sinar matahari yang masuk ke dalam ruang dengan menggunakan elemen seperti kanopi atau overhang, yaitu elemen horizontal di atas bukaan untuk menahan sinar matahari langsung dan mengurangi panas. Yang kedua, kisi-kisi atau louvers, yaitu bilah-bilah yang dapat mengatur cahaya dan sirkulasi udara. Untuk yang ketiga, secondary skin, yaitu lapisan tambahan fasad untuk menyaring panas matahari sebelum masuk ke bangunan. Tujuan utamanya adalah menghalangi panas tanpa mengurangi pencahayaan alami secara signifikan. Keempat, pencahayaan alami atau daylighting. Pencahayaan alami adalah pemanfaatan cahaya matahari sebagai sumber penerangan utama dalam bangunan untuk mengurangi penggunaan lampu listrik. Strategi yang digunakan meliputi pertama, penempatan jendela yang tepat, yaitu jendela ditempatkan sesuai arah matahari agar cahaya masuk optimal tanpa berlebihan. Untuk yang kedua, penggunaan skylight, yaitu bukaan di atap untuk memasukkan cahaya dari atas sehingga distribusi cahaya lebih merata. Untuk yang ketiga, pemanfaatan refleksi cahaya, yaitu menggunakan permukaan terang atau dinding atau lantai untuk memantulkan cahaya agar menyebar ke seluruh ruangan. Namun, pencahayaan alami tetap perlu dikontrol agar tidak menimbulkan silau dan panas yang berlebih, sehingga kenyamanan ruang tetap terjaga. Yang kelima, ada material dan massa termal. Material bangunan memengaruhi suhu ruangan melalui kemampuan menyerap dan melepas panas, atau yang dimaksud dengan massa termal. Pemilihan harus sesuai iklim agar tidak menyebabkan panas yang berlebih. Berikut strategi dan contohnya. Yang pertama, material berat seperti beton dan bata, yaitu menyimpan panas lebih lama, contohnya dinding bata dan lantai beton. Untuk yang kedua, material ringan, contohnya kayu dan bambu, cepat menyesuaikan suhu.
Contohnya yaitu rumah kayu. Untuk yang ketiga, insulasi atap, mengurangi panas dari matahari. Contohnya aluminium foil dan glass wall. Untuk yang keempat, warna terang, yaitu memantulkan panas. Contohnya cat yang berwarna putih. Nah, ini ada D, kenyamanan termal. Tujuan utama desain pasif adalah mencapai kenyamanan termal tanpa bantuan sistem mekanis seperti AC. Dengan memanfaatkan kondisi alami lingkungan, kenyamanan termal dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut. Untuk yang pertama, suhu udara, yaitu menentukan tingkat panas atau sejuk yang dirasakan oleh tubuh. Untuk yang kedua, kelembaban, yaitu kelembapan tinggi membuat udara terasa lebih panas dan gerah. Dan yang ketiga, ada kecepatan angin, yang melalui aliran udara membantu mendinginkan tubuh melalui penguapan keringat. Untuk yang keempat, radiasi panas, yaitu panas dari sinar matahari atau permukaan bangunan yang menyerap panas. Dalam iklim tropis, kenyamanan umumnya tercapai pada suhu sekitar 24-28 derajat Celcius dengan ventilasi yang baik, sehingga udara dapat mengalir dan mengurangi rasa panas secara alami. Berikut adalah metodologi perancangan desain pasif. Perancangan desain pasif dilakukan secara sistematis agar sesuai dengan kondisi lingkungan melalui tahapan 1. Analisis iklim, yaitu mengkaji suhu, angin, radiasi, matahari sebagai dasar desain. 2. Analisis tapak, yaitu memahami kondisi lokasi seperti topografi, vegetasi, dan orientasi. Yang ketiga, konsep desain, yaitu menentukan strategi pasif yang akan diterapkan. Yang keempat, bentuk massa bangunan, yaitu mengatur bentuk agar mendukung sirkulasi udara dan perlindungan dari panas. Untuk yang kelima, bukaan dan ventilasi, yaitu menempatkan jendela atau ventilasi untuk pencahayaan dan aliran udara yang optimal. 6. Simulasi performa, menguji apakah desain sudah efektif dan nyaman. Metode ini memastikan bangunan lebih nyaman, efisiensi energi, dan sesuai dengan lingkungan. F. Perkembangan dan masa depan. Desain pasif terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan kini terintegrasi dengan berbagai sistem modern, yaitu pertama, simulasi digital, digunakan untuk memprediksi kinerja bangunan, yaitu suhu, cahaya, energi, sebelum dibangun sehingga desain bisa lebih akurat. Kedua, smart building, sistem otomatis atau sensor dan kontrol, membantu mengoptimalkan ventilasi dan pencahayaan alami sesuai kondisi nyata. 3. Bangunan net zero energi, yaitu desain pasif dikombinasikan dengan energi terbarukan agar konsumsi energi seimbang dengan produksi energi. Pendekatan ini membuat desain pasif tidak hanya mengandalkan secara alami, tetapi juga didukung teknologi sehingga lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Berikut adalah kesimpulan dari teori desain pasif. Desain pasif merupakan pendekatan arsitektur yang memanfaatkan kondisi alam seperti iklim, matahari, dan aliran udara untuk menciptakan kenyamanan ruang secara efisien tanpa ketergantungan besar pada sistem mekanis. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman ilmiah tentang perpindahan panas serta respon terhadap karakteristik lingkungan setempat. Melalui strategi seperti orientasi bangunan, ventilasi alami, pengendalian radiasi, pemilihan material, hingga pemanfaatan lanskap, desain pasif mampu mengurangi konsumsi energi sekaligus meningkatkan kualitas ruang. Pendekatan ini juga terbukti relevan secara lokal karena telah lama diterapkan dalam arsitektur tradisional. Secara keseluruhan, desain pasif bukan hanya solusi teknis, tetapi juga pendekatan berkelanjutan dan penting untuk masa depan arsitektur dalam menghadapi tantangan lingkungan, energi, dan perubahan iklim. Baik, sekian presentasi yang saya jelaskan mengenai teori arsitektur hemat energi pada desain pasif.
Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan atau ada salah kata saat saya mempresentasikan dari awal hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.